Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Yang saya hormati Ibu Bapak narasumber, Ibu Bapak, para hadirin sekalian yang bergabung dalam kegiatan ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang hadir di dalam ruangan ini ataupun yang bergabung melalui Zoom. Senang sekali pada hari ini kami dapat bertemu dengan Ibu dan Bapak dan berdiskusi berkaitan dengan proses kebijakan yang sekarang sedang kami lakukan di Otorita IKN, yaitu menyusun sebuah rancangan peraturan kepala Otorita IKN berkaitan dengan pengakuan, perlindungan dan pemajuan kearifan lokal dan lingkungan dan pengelolaan lingkungan hidup di IKN. Ibu dan Bapak sekalian, karena waktu kita sangat berharga, jadi saya mungkin langsung saja ke dalam paparan ini. Ada dua bagian dari paparan ini. Yang pertama adalah bagian introduction yang akan mengenalkan sekali lagi, mudah-mudahan tidak bosan pada Ibu dan Bapak dan besar. Kemudian yang kedua itu adalah bagian yang menjelaskan tentang proses penyusunan rancangan ini dan sekaligus juga beberapa materi muatan yang penting yang ingin kami konsultasikan. Nah, Ibu dan Bapak, kami telah membagikan dokumen ini kepada Ibu dan Bapak melalui link yang sudah disediakan oleh panitia. Jadi, kalaupun misalnya masih ada lagi masukan yang belum tersampaikan di dalam dokumen ini, sangat kami hargai itu bisa disampaikan melalui link yang diberikan kepada kami, dan juga kami sangat menghargai jika masukan itu bisa kami terima paling lambat tanggal ini. Dan minggu depan, karena kami juga harus bersejarah dengan waktu, kami perlu memasuki tahapan-tahapan. Baik Ibu dan Bapak, kita masuk bagian pertama, bagian pendahuluan, sekilas pandang mengenai kota Nusantara. Yang pertama adalah mengenai kewilayahan. Tentu kita yang di sini saya kira sudah sangat familiar, tapi mungkin yang bergabung melalui Zoom karena belum banyak mengetahui tentang IKN. 2015 terkait dengan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat. Itu yang penting di dalam proses tersebut. Begitu panjangnya pada waktu lalu kami mendorong proses ini, bicara tentang bagaimana proses mekanisme terkait dengan masalah-masalah material. Kaltim baru ada beberapa yang diakui berdasarkan SK Bupati maupun SK yang direktur oleh Kementerian Agama. Salah satunya seperti Mului dan juga yang paling komplit di Morawi. Nah, proses-proses tersebut Pak tidak mudah sebenarnya. Kemudian kita melihat di kawasan di daerah dari Kalimantan Timur yang sekarang direncanakan untuk di IKN itu tidak terlepas dari persoalan-persoalan tersebut. Mohon maaf Pak, saya pernah cerita sebenarnya terkait dengan persoalan masalah kawasan ini. Yang pertama, pada tahun 1999 saya pernah berdiskusi atau membuat FGD pertemuan dengan masyarakat di Maridan. Ketika pertemuan tersebut, masyarakat menyampaikan kepada kami, Pak, kami punya lahan di dalam sana, punya nenek moyang kami yang dikelola bawah konsesi dari PTSI. Kemudian ketika kami mau melakukan aktivitas, karena kami membuktikan bahwa itu tanah kami, bahwa di sana ada pohon-pohon buah yang ditanam oleh nenek moyang kami. Mulai dari kemiri, kemudian pohon-pohon yang lain, pohon kuini, wangi, dan segala macam. Walaupun itu sebenarnya itu pohon hutan. Ya mungkin itu Pak. Ya mungkin Bapak, mohon maaf Pak, saya beberapa kali kita bertemu Pak ya. Nah, kemudian di dalam perjalanannya, perusahaan mengakui ya, bukan modelnya tidak mengakui ya, secara oral, artinya menyampaikan bahwa oh ya, itu tidak apa-apa, kelola saja, itu lahan belum kami pakai. Silakan kita juga Pak, kali tidak menggunakan lahan itu, silakan saja masyarakat untuk menggunakan. Dipakailah oleh masyarakat. Karena pada waktu itu tidak ada konflik, seolah tidak ada konflik. Nah, dalam perjalanannya, ketika ditetapkan menjadi IKN, maka orang-orang tadi Pak, perusahaan mungkin begitu mudah menyatakan, oh ya, ini jadi IKN. Dari proses konsesi diperserahkan kepada pemerintah. Selesai. Tapi bagi masyarakat Pak, yang punya lahan di dalam kawasan itu, yang tadi merasa bahwa inilah tiba-tiba menjadi IKN dengan proses legalitas apa mengakuinya. Nah itu juga mungkin Pak Martinus, mungkin Pak ini yang
menjadi cerita-cerita cukup lama sebenarnya yang terus digulirkan. Dan persoalan-persoalan ini seperti apa konflik yang harus kita diselesaikan. Nah ini juga barangkali yang penting bagi kita untuk melihat kondisi-kondisi. Kemudian yang kedua terkait tadi yang saya sebutkan, bicara tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum. Tidak mudah Pak untuk mendorong itu. Masyarakat bilang Pak, saya masyarakat adat, dan misalnya seperti Pak Rudin dan lain-lainnya. Kemudian mereka katakan Pak, saya masyarakat adat ada pemaluan. Tapi ketika dikatakan mana wilayah adatnya, mana wilayah segala macam, akomodalnya mana, nah ini juga jadi persoalan. Ketika itu tidak dibutuhkan, pemerintahnya sendiri barangkali tidak mengakomodir itu, pemerintah daerah tidak mengakomodir itu. Akhirnya apa? Akhirnya semua. Jadi kemudian hanya jadi pengakuan-pengakuan secara seolah-olah kita menganggap aku hanya sepihak saja. Karena itu hanya pengakuan oleh keluarga dan segala. Nah ini mungkin bagi kita di kampung ini Bapak Ibu perlu ketahui bagaimana persoalan-persoalan yang sekarang terjadi di kampung dingin. Kampung dingin itu di daerah Kecamatan Muara Lawan ya, yang di Kutai Barat. Bagaimana proses keluarga teman-teman itu menyuarakan lahan mereka itu lahan saya, lahan adat kami. Tapi bicaranya memang bicara keluarga, memang itu prosesnya proses komunal keluarga, tapi mereka mengakui bahwa itu adalah adat. Nah ini kalau pemerintah sendiri melihatnya kecamatan belum ada pengakuan itu. Ketika masuk konsesi tambang dan segala macam mereka dikalahkan. Nah itu maksud saya contoh-contoh yang terjadi di sama seperti itu Bapak Ibu di wilayah kita. Kemudian yang ketiga, mohon maaf Pak, Polres jangan bicara Pak, saya masih belum selesai. Ya, saya bicara karena panjang, panjang. Saya tadi juga dikirimkan nanti proses. Yang ketiga, terkait dengan wilayah pesisir. Wilayah pesisir kita di Teluk Balikpapan Bapak Tone dan juga Bapak Bu Mirna. Bahwa wilayah pesisir tersebut tidak terlepas dari masyarakat pesisir yang tadi menggunakan alat-alat tangkap yang masih pasif, belas dan segala macam. Itu masih ada. Tapi dengan kondisi-kondisi sekarang, ketika mungkin kita juga ingin membangun bagaimana IKN harus juga transportasinya adalah transportasi lewat laut, maka bagaimana perlindungan terhadap ini belang-belang ini yang tadi belum lagi bicara rengge, belum lagi bicara tentang alat tangkap lain yang terekam, dan ini yang harus dilindungi. Kenapa? Karena tadi kita tahu bahwa angkutan-angkutan alat transportasi ini pasti yang besar yang akan tadi melewati jalur Balikpapan. Nah ini juga perlu perhatian kita Pak untuk melindungi itu. Seperti apa kondisinya? Mohon maafin Bapak Ibu, ketika tadi dari yang ibu yang baju biru menyampaikan bahwa ini banyak pengusaha-pengusaha yang minta untuk masuk ke sana. Miris saya dengarnya itu. Betul, benar. Karena tadi melihatnya bahwa ini jadi proyeknya orang-orang saja, orang-orang yang berduit. Mohon saya sebut proyek perusahaan pengusaha. Karena pengusaha yang punya uang. Masyarakat nggak ada duitnya. Punya lahan mungkin iya. Tapi belum tentu itu jadi uang. Nah ini mungkin barangkali juga menjadi catatan-catatan kita. Saya sebenarnya bahwa IKN ini jangan menjadi bancakannya orang-orang tadi Pak Menteri. Mungkin itu kondisinya. Cukup dari saya, terima kasih. Orang bilang cukup sudah dari saya. Enggak, saya cuma cukup dari nanti dicatat lebih panjang di review kami. Nanti ada sesi yang kedua, kami minta nanti dari para rektor dan juga dari tokoh-tokoh adat kita berikan kesempatan Bu Deputi dulu untuk menyampaikan yang sudah. Silakan Bu. Ya, baik, terima kasih. Yang pertama untuk Bu Tari, kami terima kasih Bu atas masukannya. Itu sangat penting bagi kami dengan dua sistem industri itu ya. Saya ingin mengatakan bahwa yang penting kita juga perlu ketahui ada kewenangan khusus dalam IKN berdasarkan PP 2023. Itulah yang akan dimaksimalkan untuk termasuk juga menyelesaikan tadi dan kita ingin belajar dari dua sistem itu. Yang jelas kita ingin membangun sebuah sistem yang terbaik dan yang mudah bagi masyarakat, tapi kita bisa dipakai. Kemudian yang lain Bu, soal bagaimana kalau ini diakui di IKN tapi di tempat lain tidak. Ya, jadi memang kita harus persoalan ini kan tidak sederhana ya. Ini harus didudukkan bersama. Dan tadi kita bicara dengan Pak Martinus, sepertinya kalau kita lihat dari yang ada di IKN ini, sebenarnya kita harus siap dengan sebuah model baru.
Karena tadi heterogenitas dari masyarakatnya itu menyebabkan ada interaksi dan juga transfer bahkan amalgamasi pengetahuan yang memang saat ini mungkin sudah berjalan, tapi kita belum angkat itu gitu. Bisa jadi modelnya bisa jadi akan berbeda juga. Seperti misalkan tarian yang ada tadi, istilahnya ronggeng. Tapi mungkin ada tempat lain ronggeng beda, gitu kan? Itu ya ekspresi kebudayaan, gitu kan. Kita memang perlu menunjukkan itu secara dibahas. Kemudian yang lain Bu, soal tadi perlindungan terhadap situs itu menjadi concern juga. Kami seperti yang saya sampaikan di Jakarta, kalau datanya bisa masuk kepada kami lebih awal, itu akan lebih mudah bagi kami spasial untuk memikirkan bagaimana kita. Yang lain Pak Fitriansa, terima kasih Pak, sangat ditunggu laporan yang disampaikan itu. Kemudian kami juga pelajari Perda 10 itu dan melihat poin-poin yang bisa integrated ke dalam Perda ini seperti apa. Bu Dayan Joyce, saya justru ingin bertanya sebenarnya programnya IWAPI untuk bicara pengakuan tarif lokal masyarakat seperti apa, gitu ya. Itu yang bagi kami itu jauh lebih penting. Gitu ya. Kalau persoalan komunikasi kami dengan warga masyarakat, kami terbuka untuk berkomunikasi, kami melakukannya sendiri atau bersama dengan pihak lain. Jadi kami tidak mungkin untuk membuat proses ini menjadi inklusif, tidak eksklusif. Gitu. Kemudian Bu Lupri, hak tenorial, saya tahu, saya bagian dari gerakan itu, saya tahu kompleksitasnya, tidak gampang, tetapi itu bukan berarti tidak mungkin dilakukan. Tentu saja dengan konteks yang ada di IKN ini kita bicara di sini dalam konteks IKN ya, kita nggak bicara konteksnya Kaltim, kita bicara konteks IKN. Memang harus siap dengan inovasi supaya bisa keluar dari semua konstraint yang ada yang berkaitan dengan pengakuan hak. Termasuk juga bicara soal pengakuan masyarakat dan wilayah adat. Kita harus menyiapkan diri untuk bicara dengan konsep-konsep baru. Karena situasinya memang tidak hitam putih, situasinya berbeda karena ada sejarah yang kita tidak bisa disalahkan sebenarnya. Itu yang memang harus kita pikirkan. Yang lain yang soal pesisir, saya kira kita sudah bicara ya mengenai pesisir. Pak Ones juga sudah melakukan beberapa kegiatan. Kami concern perlindungan pesisir itu penting, tapi itu tidak bisa hanya dilakukan oleh IKN, itu harus melibatkan kabupaten PPU, itu harus melibatkan Kota Balikpapan dan juga Pemprov Kaltim secara keseluruhan. Kami tahu, kami aware bahwa ada praktek-praktek yang dilakukan oleh saudara-saudara kita di wilayah pesisir itu dengan alat tangkap tradisional yang tadi sudah disebutkan, itu adalah juga bagian yang dilindungi. Karena itu dalam kajian cepat yang kami lakukan berkaitan dengan Perda ini, salah satu yang dilindungi juga adalah hukum Maridan. Saya kira dari Maridan juga hadir di sini. Ya, Bapak ya. Jadi itu untuk menunjukkan bahwa kita nggak bicaranya bias darat. Kita juga bicara wilayah pesisir, kita juga bicara wilayah perairan. Saya kira secara singkat begitu Pak Ones. Terima kasih Bu Deputi. Kami minta kepada bapak-bapak dari rektor untuk bisa memberikan data-data dari para pemangku tokoh adat. Silakan tokoh adat. Nanti disempurnakan oleh Bapak Rektor. Mohon izin, saya boleh berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Kebetulan saya hadir di sini terus terang ini mewakili Yang Mulia Sultan Haji Jurnami, Sultan Pasir. Nama saya Idam, profesi pekerjaan sehari-hari adalah advokat. Jadi saya hari ini kita kan konsultasi publik, judulnya Rancangan Peraturan Kepala Otorita IKN tentang tata cara pengakuan, perlindungan, dan kemajuan kearifan lokal dalam perlindungan dan pengelolaan BPD. Ini masukkan saja mungkin harapan saya, buatan berat, mungkin alangkah baiknya Kepala Otorita IKN melibatkan paling tidak kepala dan didelegasikan, dimasukin mungkin juga dalam draft undang-undang di wilayah IKN. Kenapa saya katakan demikian? Karena kalau berbicara perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, artinya kita berbicara masyarakat dan bisa jadi perusahaan. Bisa jadi ada benturan masyarakat dan perusahaan.
Jangan sampai terjadi misalnya kepala adat, dia misalnya kepala adat di suatu tempat laporkan perusahaan tambang atas kerusakan lingkungan, kemudian kepala adat itu sendiri dilaporkan, dan itu kan rasanya kan apa ya, tidak adil. Yang pertama, yang kedua, denda adat. Kami menemukan juga yang denda adat yang unik. Komunitas A memberikan denda adat kepada komunitas B. Itu kan tidak wajib juga. Mungkin harapan saya itu tadi bisa dijelaskan. Saya setuju dengan pembicara yang nomor 4 tadi, Bapak Dr. Martinus, bentuk dan sifat kearifan lokal, terus nama rimba kultural tadi. Dan kami juga di sana karena IKN, mungkin salah satunya organisasi pasir itu, salah satunya Mas Togok, Pak. Togok itu yang hubungan rumah itu warna kuning, itu bisa juga dilestarikan salah satunya. Kemudian juga dari pakaian-pakaian adat, terutama pakaian adat pasir, nanti mungkin untuk untuk pejabat atau pekerja bisa hari-hari tertentu. Tapi intinya harapan kami yang tadinya kepala adat paling tidak dilibatkan secara masif, Bapak Ibu. Jangan hanya dilibatkan kita secara cuman konsultasi tapi tidak dilibatkan aplikasi di lapangan. Mungkin itu saja dari saya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Iwan. Yang di meja belakang langsung tadi Bapak di belakang. Yes. Baik, terima kasih waktu dan kesempatan diberikan kepada saya. Nama saya Martin Apuy dari PDKT Kalimantan Timur. Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada saat siang hari ini mungkin perlu saya minta untuk dipertegas dalam draft peraturan ini tentang fungsi kearifan lokal itu, Pak. Jadi tidak disebutkan fungsi. Untuk apa kita membahas sesuatu tapi tidak punya fungsi. Jadi perlu dipertegas fungsi kearifan lokal itu apa gitu di dalam naskah ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tentang indikator kearifan lokal tadi, Pak, ini sangat berat sih menurut saya gitu. Karena indikator ini cukup rumit karena saya lihat hampir sama ya dengan peraturan Menteri Lingkungan Hidup yang PM43 ya, 43 itu. Jadi agak sedikit rumit ini kalau kita mau terapkan itu bagi untuk melihat kearifan lokal di lapangan. Mungkin tidak ada yang lulus, Pak. Itu terakhir gitu. Tolong diperan lagi diperlonggar sedikit gitu tentang indikatornya ini gitu. Indikatornya. Kemudian yang selanjutnya tentang ini di dalam pengelolaan lingkungan hidup itu pasti kan akhirnya ada tentang berkaitan dengan hukum gitu. Nah, bagaimana kombinasi ini antara hukum yang akan diterapkan menurut kearifan lokal dengan peraturan yang normatif yang ada. Gitu. Bagaimana ini akan bisa dilaksanakan? Pasti kan sudah disampaikan oleh dari pasir, dari pasti ada sanksi secara hukum ada gitu. Kira-kira bagaimana menurut peraturan yang normatif gitu? Kira-kira seperti apakah bisa dilaksanakan? Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Dari tokoh adat, silakan, Pak. Satu lagi, bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang telah diberikan kesempatan kepada kami. Saya dari Kelurahan Cepaku ya. Dari Kelurahan Cepaku, kebetulan kita juga karena sedikit banyak ada masalah sedikit mungkin ya, seperti ada intake, normalisasi sungai dan sebagainya. Apa yang disampaikan oleh Ibu Mirna tadi, kami sangat bangga sekali kalau itu diterapkan kepada kami. Kearifan lokal dan sebagainya, hak-haknya hak adat itu betul dilindungi, betul diamankan, itu sangat senang sekali kami dengar. Tapi kalau itu tidak boleh diambil atau kita jual belikan kepada
tapi kalau pemerintah atau otoritas sendiri mengambil boleh gitu. Kalau yang lain tidak boleh. Kalau kami perlu dana dan sebagainya itu tidak boleh. Tapi kalau dari otoritas atau pemerintah sendiri boleh ngambil gitu. Nah ini yang menjadi pertanyaan buat kami. Nanti kami ke depan itu malah menjadi keraguan buat kami. Kami ini kan butuh kenyamanan, kedamaian buat hidup kami di kampung atau kami tiap-tiap desa dan kelurahan itu. Tentunya di Kecamatan Sepaku itu 4 kelurahan ya. 4 kelurahan ini kan untuk mendapatkan legalitas yang jelas ya. Pengakuan pemerintah yang jelas ya menurut aturan hukum yang sebenarnya, maka kami mendapatkan sertifikat gratis lah. Jangankan sertifikat gratis, status tanah kami saja tidak jelas. Ya, di sini kami hidup, kami ini kayaknya penuh dengan kekhawatiran selama ini. Apalagi lagi-lagi datang otoritas. Kita sudah dulu didatangi perusahaan, kami banyak hak kami sudah hilang. Baru datang lagi KRAN, baru datang lagi KN. Ya barangkali kami dari masyarakat adat yang ada di Kecamatan Sepaku itu selama ini diam-diam saja. Kami masih ada saja jalan. Kalau sekarang ini kelihatannya kalau kami diam, tinggal bagaimana hidup kami nanti ke depan. Kami butuh betul-betul berharap kepada otoritas ini nanti bisa memberikan harapan, ketenangan buat kami di Kecamatan Sepaku terutama ya. Mohon maaf dengan saudara kami yang dari lain, bukan artinya kami tidak hilang ya. Tapi yang terutama kami di Kecamatan Sepaku ada sebagian yang tanahnya kena diambil walaupun itu diganti rugi atau diganti untung ya. Tapi ada sebagian mereka itu tidak ikhlas ya. Walaupun itu diambil, dibayar, bukan diambil cuma-cuma oleh pemerintah atau otoritas itu sendiri, diganti untung, tapi kan bukan dengan ikhlas, karena terpaksa. Nah ini yang perlu kita, mudah-mudahan IKN ini bisa menciptakan suatu kerukunan dari IKN dengan masyarakat adat atau masyarakat lokal itu, jangan sampai ada keributan. Ya, tujuan kami itu. Dan ini kan seperti surat menyurat dan sebagainya. Kita mau menyurati nanti izin dengan kabupaten. Tahu-tahu ini yang punya kebijakan otoritas. Kita izin dengan otoritas, tahu-tahu kabupaten lagi. Kita ini belum tahu penjelasannya di mana kami ini harus berlindung. Ini kan kekhawatiran buat kami. Nanti kita ngurus ke kabupaten. Wah ini tidak salah ini harus otoritas. Nanti otoritas kabupaten protes ini. Kita jadi rombongan ini tidak jelas perjalanan hidup kami ini nanti di Sepaku ini. Membangun tidak boleh. Bagaimana kalau dia membangun di tanahnya sendiri? Kalau saya program saja, kalau saya mampu saya bangun. Apa itu? Tanah-tanah saya sendiri kok. Nah, ini kan banyak kayak kemarin kita ajak teman-teman dari otoritas yang menyampaikan waktu pertemuan di GOR Kecamatan Sepaku. Kan nakut-nakutin kalau begitu. Kalau ada yang membangun tanpa izin otoritas kami bongkar. Tidak ada hitungan. Nah ini kan nakut-nakuti masyarakat. Bukan memberikan kebahagiaan buat kami, kesenangan, tapi menakut-nakuti, menghantui kehidupan kami kalau begitu. Ini jangan sampai ada seperti itu. Kami butuh kejelasan dari otoritas maupun pihak pemerintah sendiri. Jangan sampai ini jadi keributan. Apakah kami tiap saat kami pertemuan seperti ini, pertemuan menyampaikan seperti ini, tidak ada kepastian hukum. Kami mau butuh kepastian hukum, bukan hanya tenang Bapak, kami bantu Bapak. Tapi mana realisasinya? Kami butuh secara tertulis, kami pegang. Itu yang kami punya mau. Andai kata sekarang kami tidak puas mungkin dengan Ibu Mirna nanti, kami maunya sama siapa? Apa dengan Pak Bambang? Kami seharusnya Pak Bambang kami ketemu langsung Pak Jokowi. Kalau untuk keselamatan mereka kami yang melindungi. Kami ini butuh, nggak usah banyak-banyak orang yang kena dampak di Sepaku itu aja lah dulu. Amankan dulu itu. Tidak bisa terganggu kalau itu sudah anak-anak kami sudah aman semua. Ini kasihan. 4 kelurahan ini semua terombang-ambing kehidupannya masyarakat adat itu. Dan
tata ruangnya juga nggak jelas. Bagaimana kami ini hidup kami di sana? Harus ditata yang terapi mungkin, jangan sampai masyarakat menjadi resah gelisah. Berikan harapan yang positif, bukan negatif. Ini saya terus terang saja selama ini wartawan, media dan sebagainya datang, bahkan bukan wartawan dari luar negeri, saya sempat dilarang teman-teman dari petugas. Jangan Bapak tayangkan itu di segala media yang di luar kita. Saya bagaimana? Saya nyampaikan, saya mau bilang, tapi hak kami jelas dulu. Keberadaan masyarakat adat yang ada di PP Uni di Jalan ada pengakuan yang sah, betul-betul dihormati, dihargai. Kalau itu kami ya tetap ikut. Barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita bisa tanya. Iya, yang mungkin nanti kita tidak bahas, karena kita fokus bagaimana menyusun mengenai kearifan lokal. Ya, baik Pak, dari pihak rektor silakan. Silakan Pak. Siapa rektor? Pak rektor juga. Oh ya, silakan. Ya, terima kasih Pak. Aja, Pak, sedikit. Ya, nama saya Leo Suboto dari Ikatan Paguyuban Tanah Jawa, Bapak Nanti. Jadi kami akan kembali ke bidang fokus, yaitu pengakuan tentang kearifan lokal, Pak. Jadi kita tidak menyimpang ke jauh, karena bagaimanapun, tapi masyarakat juga kekhawatiran tentang pidana aturan juga itu tidak disampaikan. Kami hanya ingin menyampaikan, yang pertama adalah, kalau kita bicara tentang lingkungan hidup, kita bicara tentang lingkungan di sekitar kita. Saya yakin bahwa teman-teman dari lembaga adat pasir maupun kutai pasti dari turun-temurun mempunyai hal-hal yang terkait dengan kehidupan mereka zaman dulu, yaitu pengobatan tradisional. Pengobatan tradisional ini banyak diambil dari pohon-pohon yang ada di lingkungan mereka. Nah, kita tahu ekosistem di Kalimantan sudah rusak akibat APH, donasi tentang penambangan yang liar. Nah, kami minta kepada teman-teman pasir maupun kutai untuk menginventarisir pohon-pohon yang ada kaitannya dengan pengobatan zaman dahulu oleh masyarakat pasir. Karena ini juga termasuk kearifan lokal. Nah, apakah nanti otorita IKN ini juga akan menampung aspirasi masyarakat lokal, khususnya pasir dan kutai tentang pengobatan yang diambil dari habitat hutan itu sendiri, yaitu pohon-pohon yang ada di lingkungan mereka. Ini perlu sekali, Pak. Jangan sampai kita yang sudah ada itu kita lupakan hal itu. Dan kita kembali pada pengobatan modern, tapi pengobatan itu termasuk kearifan lokal. Jadi sekali lagi saya mohon kepada teman-teman pasir maupun dari kutai untuk menginventarisir pohon-pohon yang menjadi cikal bakal pengobatan mereka secara tradisional untuk disampaikan ke otorita IKN dan nanti akan dilestarikan. Terima kasih. Terima kasih Pak. Pak Rektor, Bapak Ibu yang ada di Zoom mungkin juga bisa menyampaikan pertanyaan di chatroom sehingga kami juga bisa nanti memberikan kesempatan di deputi untuk merespon. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apresiasi maksud baik daripada otoritas IKN yang sudah melakukan betul-betul memperhatikan masyarakat lokal. Jadi meskipun temanya adalah kearifan lokal, saya melihat ini langkah yang sangat bagus. Dan hanya kalau bisa saya menyampaikan, sebenarnya kalau misalnya dari level kebutuhan masyarakat IKN itu, kearifan lokal itu adalah level selanjutnya. Kalau bisa ada semacam perka itu terkait kepastian kesejahteraan masyarakat lokal. Ya kan kayak gini misalnya, saya selalu kasih gambaran karena ini forum resmi sehingga saya akan sampaikan. Jadi begini kan misalnya masyarakat lokal itu akan diganti tanahnya secara aturan kan sudah ditetapkan. Sudah tidak boleh lebih dari 300.000. Ya, kalau menurut saya itu harga itu tidak adil menurut saya. Kali itu harga normatif.
Kalau bisa, mereka ini dikasih ruang untuk bisa tetap ada tanah, bisa tetap kelangsungan hidup. Karena kalau dengan dana yang diberikan seperti itu, dia akan rugi. Pertama, dia akan cari tanah, dan itu kan mencari tanah di IKN harus diberikan. Yang kedua, membangun akan lebih mahal. Ya, itu penting dan mendesak. Jadi level yang paling awal yang harus ditugaskan mulai orang di IKN. Satu, yang kedua, mohon izin, mungkin ini dua dari konteks. Tapi kalau bisa, karena kita ingin IKN ke depan green, smart, dan berbasis lingkungan, itu kalau misalnya Balikpapan bisa melakukan semacam peraturan wali kota terkait tidak boleh ada tambang di Balikpapan, kalau bisa ada perka bahwa di IKN itu tidak boleh ada tambang, itu satu. Yang kemudian kalau bisa semua tambang yang sudah dirusak itu diperbaiki. Itu mungkin kalau ada koridornya seperti itu. Nah, itu saja yang saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada yang kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isra Zainal, Rektor Universitas Balikpapan. Terima kasih Pak Rektor. Unmul ke depan, Mas. Terima kasih Pak Moderator Polmes, Bapak Ibu pembicara, Ibu Deputi, Bapak Ibu sekalian, para tokoh masyarakat, Bapak Rektor, Bapak Ibu sekalian. Saya pikir sama dengan yang disampaikan Rektor, ini juga kami mengapresiasi memang konteks kita ingin memberikan sesuatu yang benar dan adil ketika satu bina itu ya, konteks masa depan. Maka hal-hal yang terkait dengan pengakuan itu dilakukan. Jadi tadi sampaikan Ibu Bina, berarti bermasalah dengan kita tidak pernah satu regulasinya harus jelas. Untuk punya nilai, maka sesuatu yang harus punya dasar. Kami yakini bahwa melalui kegiatan ini kita akan melakukan itu. Dimulai dari inventarisasi, kemudian ada barangnya, kemudian kita registrasi dengan untuk melindunginya, dan kemudian kita kembangkan. Itu tahap sudah benar. Hanya polanya barangkali yang perlu saya ingin memberikan tadi disebut-sebut juga kemudian diberikan terkait dengan skincare dan yang lain. Dalam kondisi hari ini, para peneliti tidak perlu sebenarnya masuk terkait dengan sumber ilmiah. Jadi bisa saja kalau sekarang teman-teman mengklaim masyarakat adat bahwa dari daun A itu kami dapat membuat skincare. Pertanyaannya, apa bahan inti di dalamnya? Jadi setelah tahu bahan intinya, kita nggak perlu bahan aslinya, kita bisa sesuai. Sehingga dalam konteks ini kedalaman di dalam perlindungan. Dalam konteks itu kita harus melindungi juga bahan aktif yang berasal, karena gitu ya, dari diskursus sumber daya yang didapat dari perlindungan dari penopang itu harus kita protect. Kalau nggak akan ada. Karena hari ini kita nggak butuh daunnya. Setelah saya tahu bahan aktifnya, saya bisa buat sendiri. Kan gitu ya. Nah, kayak contoh teh hijau. Teh hijau itu kan nggak dilindungi ya sama Jepang kan gitu. Kita semua pakai teh hijau. Tapi bisa tentang total fenolnya atau fenol polifenolnya dia uji. Nilainya di sana. Jadi contohnya Bapak Ibu yang kita juga temukan dari riset-riset kami di Fakultas Kehutanan misalnya, itu daun manggar atau tahonga yang saya juga temui banyak di sana. Kemudian kita temukan jadi karbal tahonga, sekarang jadi karbal mix, bahkan gas terintegrasi gitu ya. Itu kan sebenarnya yang dijual bukan daunnya. Di Berau disebut dengan teh manggar gitu ya. Di Sulawesi dengan Bali AC, di sini dengan tahonga. Yang dilindungi diprotek itu adalah bahan aktif. Yang punya nilai ekonomis bahan aktif. Nah ini yang kita kadang lewatnya. Kita belum masuk sana dulu. Jadi dalam konteks pengakuan, saya mengapresiasi apa melakukan. Maka yang perlu kita lakukan menginventarisir, dokumentasi, dan melaporkan. Tadi ada namanya apa Pak? Mas Togo ya Pak. Mas Togo ya Pak. Saya meyakini kami pun melakukan dari material. Dari berbagai keragaman dan kearifan lokal kita dalam membangun struktur rumah adat misalnya, rumah-rumah itu kita punya mulai dari materialnya khusus, bentuk, desain, sambungan khusus, dan itu berbeda. Adakah kita lindungi itu? Nah, ada. Nanti kalau udah diklaim baru kita ribut kan itu berbeda. Sehingga saya mendorong bahwa dengan serius kita melakukan inventarisasi ini, yang lain kita serius sampai hal-hal yang kecil tadi itu. Nanti Mas Toto kalau nggak dilindungi dari register, mulai dari varian ya, tiba-tiba orang lain pakai kita sulit. Saya ingin menyampaikan bahwa
pemerintah salah satu perusahaan Jepang hanya butuh sambungannya ditawarin PKI ya Bu, sambungan apa teknik sambungannya itu yang kemarin dari kedutaan kemudian dia presentasi juga kan gitu ya, untuk sambungan nanti dia tawarkan PKI jadi untuk komersil. Nah kita kadang lalai dalam konteks begitu, sehingga dalam konteks sumber daya alam dan lingkungan kita nggak bisa bicara pada platform outpatient, tapi harus masuk ke inpatient di mana bermasuk ke ranah obligasi. Nah, sehingga saya mendorong pada saat perlindungannya nanti itu perguruan tinggi dilibatkan lebih dalam. Dan kami siap dari Universitas Pengalaman dengan memiliki mendorong dan membantu proses itu agar kita bisa dapat keadilan. Jadi proses pengakuannya benar dan perlindungannya memberikan keadilan yang bisa dirasakan Bapak Ibu sekalian. Nah, saya pikir itu yang harus menjadi kata kunci dari proses. Tapi pada prinsipnya kita nggak akan bisa majukan kalau kita nggak tahu apa di dalamnya. Kita nggak tahu manfaat lebih jauhnya. Jadi selama ini kita hanya bicara pada tataran normatif etno-infonya ya, informasinya. Tapi beyond all, di luar itu yang justru punya future value setelah kita nggak. Nah saat ini riset yang dibangun di perguruan tinggi sudah masuk ke arah sana. Jadi dalam satu daun pun Bapak Ibu sekalian, yang mungkin teman-teman tahu hanya skincare, kami sudah bisa kembang. Contoh kecil, dulu makarana itu kami anggap rumput Mas di dunia kehutanan. Saya ingat betul profesor saya bilang, Prof. Muhammad Sutrisna, pernah membina pilih mengatakan, mungkin Pak Egar masih ingat Pak Egar ya? Nah Pak Egar juga kuliah kami juga di pihak kami. Ketemu makarana tebas, karena itu apa? Rumput. Karena kita hanya fokus pada meranti. Hari ini kami membuat pemutih yang punya tingkat ekonomi tinggi gitu kan. Saya yakin ibu mau putih kan ya. Kecuali yang ada tanning gitu, yang ada tekanan gitu. Nilainya tinggi Pak. Itu dari rumput tadi. Hari ini kita nggak tahu, pasti risetnya berubah. Dalam konteks itu dilibatkan kami. Bukan konteks yang lain. Bukan untuk hari ini, masa depan dari aneka agama yang kita miliki. Di sana banyak madu ya Pak. Madu bukan hanya diminum. Madu belum masuk industri kosmetik dan lain-lain. Karena kalau kita bicara daripada piramida dari sumber daya alam yang berbasis hutan itu adanya di bagian puncak. Di mana itu? Kosmetik dan obat. Nggak perlu destruksi karena 60% kita akan dipertahankan. 65% Bapak Ibu. Sehingga harusnya dari puncak itulah kita membangun ekonomi yang lebih baik yang memberikan perlindungan kearifan dari sumber dayanya dan juga nilai-nilai manfaat yang bisa diberikan. Nah, kami dalam isu-isu awal IKN sebenarnya berbicara mengenai konsep berbeda. Kalau selama ini kita bicara hutan desa, yaitu hutan yang ada di desa. Harusnya IKN dengan smart forest city konsepnya dia berbeda. Instead of hutan desa harusnya desa hutan. Desa-desa memang sudah ada di hutan, termasuk tadi saya juga ada satu rimba kota ya, harusnya kota rimba kali ya. Kalau rimba kota itu kan rimba yang ada di kota, seperti hutan kota. Padahal smart forest city kan itu kota di dalam hutan. Dibalik. Nah ini barangkali juga perlu dikonsiderasi ya, karena kalau kita lihat apa yang dikembangkan di Karuizawa, misalnya di Jepang atau beberapa di Jerman, konsepnya kan benar-benar membangun kota di dalam hutan. Bukan hutan yang ada di dalam kota. Sehingga termnya juga perlu dia disesuaikan untuk pakai ke depan. Demikian Bu sedikit apa yang saya sampaikan karena saya belum baca tuh. Saya komen mengganti soalnya. Saya baru dapat undangannya jadi belum dapat konsepnya Pak Polres. Jadi saya nggak bisa kasih banyak komen ya. Nanti kami kirimkan. Baik. Saya lupa mengenalkan diri Bapak Ibu sekalian. Saya Rudianto Amerika. Kita di Fakultas Kehutanan mewakili rektor kami dari Fakultas Hadir dari Universitas Pengalaman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Rudianto dengan Fakultas Kehutanan Umum. Silakan Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para rektor dan yang mewakili rektor. Saya rektor Unpad Universitas 12 Agustus Samarinda. Saya pun sampai detik dikirimin undangan kemarin sore itu belum
terima naskah draft ini. Jadi saya juga masih mengawang-awang juga apa yang mau saya sampaikan setelah kita diskusi pada hari ini. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, kalau kita bicara mengenai kita harus, saya melihatnya dari tiga aspek. Yang pertama adalah hubungan manusia dengan Tuhan. Ini akan melahirkan yang namanya sistem religi. Dan tentu di masyarakat itu akan mempunyai sistem religi yang berbeda ya. Yang pertama. Dan ini memang harus kita lindungi ya. Karena kebiasaan masyarakat di dalam melakukan ritual-ritual keagamaan di salah satu Islam. Kemudian yang kedua adalah yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan manusia. Ini melahirkan yang namanya sistem budaya ya, atau akal budi. Akal budi melahirkan sistem budaya, melahirkan seni, melahirkan adat dan norma-norma. Dan yang ketiga adalah hubungan manusia dengan lingkungan. Lingkungan ini baik lingkungan sosial maupun lingkungan fisik, dan ini akan melahirkan yang namanya sistem perilaku manusia. Baik itu perilaku sosial maupun perilaku yang lingkungan. Nah, oleh sebab itu, ketiga hal ini menjadi tugas kita untuk menginventarisasi lokal wisdom yang berbasis ketiga hal ini gitu. Karena apa, kalau ini nggak kita lakukan, nanti menjadi ada yang kosong. Salah satu saja nggak terinventarisasi, ada yang kosong. Nah, tadi saya lihat di dalam rancangan aturan kepala otorita ini disebutkan nanti akan dibentuk yang namanya tim inventarisasi ya kalau nggak salah. Saya sependapat dengan Prof. Rudi tadi bahwa harus libatkan perguruan tinggi di Kaltim khususnya. Jadi yang paling tahu lokal wisdomnya Kaltim itu orang Kaltim, bukan dosen ITB, bukan dosen UGM. Sehingga sangat objektif sekali kalau perguruan tinggi di Kaltim ini dilibatkan inventarisasi lokal wisdom yang seperti ini gitu. Yang saya tahu selama ini otorita IKN baru melakukan MOU hanya dengan Unmul, ya kan? Hanya dengan Unmul aja. Padahal perguruan tinggi yang lain ada gitu. Saya sebetulnya begini, Bu Mira, beberapa dosen saya itu ada digunakan oleh otorita IKN, tetapi untuk konstruksi. Kemarin mereka tanya saya, Pak, kami ini dipakai loh Pak, pemerintah. Kita punya payung hukum nggak? Ya kan? Harusnya kan ada MOU antara rektor dengan kepala badan otorita. Saya bilang kita belum ada MOU karena kita memang belum pernah ada kontak mengenai itu gitu. Dan saya nggak tahu gimana caranya saya dipakai di. Nah, terus ada apa? Ada salah satu, saya tidak perlu sebutkan ya, salah satu direktur otorita mengatakan kayaknya sulit deh kalau harus MOU gitu. Nah ini yang jadi saya menjadi kok masih gitu sih gitu kan. Nah seharusnya memang badan otorita ini merangkul semua akademisi yang potensial untuk diajak bekerjasama untuk melakukan riset. Salah satu di antaranya kita tadi kan ada bicarakan mengenai kekayaan intelektual komunal, iya kan? Ini banyak sekali yang perlu kita gali. Karena apa? Kekayaan intelektual komunal ini perlu kita gali, terutama kekayaan intelektual yang mempunyai nilai ekonomi. Sehingga apa, ekonomi masyarakat itu juga bisa kita entaskan, bisa kita angkat
Jadi bukan hanya kita menginventarisasi budaya-budaya lokal, kebiasaan atau adat istiadat lokal, tetapi kekayaan intelektual komunal yang mempunyai nilai ekonomi juga harus kita inventarisasi. Ya. Jangan seperti kasus Jakarta gitu ya. Jakarta ini kan orang Betawi itu nggak diapa-apain. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka menjadi kaum marginal, mereka jadi terpinggirkan. Nah kita kan nggak mau mengulangi kasus Jakarta di nantinya. Gitu. Nah oleh sebab itu saya sarankan kepada teman-teman di Afrika agar melibatkan para akademisi di perguruan tinggi di Kalimantan Timur, ada Unmul, ada Universitas NU, ada Universitas Muhammadiyah, ada Universitas Samarinda, ada macam-macam perguruan tinggi yang ada di sini yang siap untuk bekerjasama dengan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kalau yang terakhir ini mengenai istilah apa tadi rimba kultural, ya kan? Ini kalau orang awam nggak bakal ngerti apa itu rimba kultural, gitu ya. Saya sepakat kalau ini menggunakan istilah lokal. Kita berharap dengan istilah lokal ini nanti menjadi nasional, ya kan? Katakanlah seperti istilah-istilah di Betawi sana, sekarang kan sudah istilah-istilah bahasa Jawa sekarang menjadi nasional. Kenapa enggak istilah lokal yang ada di IKN ini nanti menjadi nasional juga? Atau bahkan mungkin kalau kita menggunakan istilah lokal bukan hanya nasional saja, tapi menjauh ke dunia internasional. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rektor. Jadi saya kira sementara itu dulu. Oh masih, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya diundang Pak Rektor. Kalau saya nggak ngomong enak juga. Baik. Pertama saya berikan apresiasi terhadap ini punya inisiatif ya untuk melindungi dan mengangkat kearifan lokal terkait dengan khusus lingkungan hidup. Mungkin sesuatu terobosan yang patut kita dukung. Nah, oleh karena itu mungkin ada beberapa catatan. Yang pertama adalah mungkin termasuk pertanyaan juga, seberapa kuat sih peraturan kepala otorita IKN dalam mengikat hal-hal yang terjadi di lapangan terkait dengan kearifan lokal. Nah, oleh karena itu menurut pikiran saya bahwa kalaupun dia berbeda dengan berbagai peraturan perundang-undangan, tentu ada kekhasan daripada peraturan otoritas. Yang tujuannya adalah melindungi kearifan lokal yang ada di wilayah kita. Nah, oleh karena itu perlu ada penyelaras, tapi ada tim inventarisasi tadi. Harus ada juga tim penyelaras agar visi dari peraturan kepala otorita IKN ini tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan yang ada di atasnya. Kalau itu terjadi tidak sejalan, kami akan sulit untuk dilakukan. Lalu yang kedua adalah bahwa tadi disampaikan oleh Pak Rektor bahwa di dalam kearifan lokal itu ada nuansa larangan atau kebiasaan masyarakat. Nah, oleh karena itu kami kira ini perlu jadi perhatian juga. Luasnya wilayah IKN ini tentu kearifan lokal itu tidak hanya satu, banyak sekali kearifan lokal. Karena di luar Jawa
ya, khususnya di Kalimantan, itu bersebelahan kampung saja itu kearifan lokalnya beda. Kalau di wilayah IKN ini beberapa puluh kampung, beberapa ratus kampung misalnya, kearifan lokalnya beda. Oleh karena itu kami kira ini perlu juga menjadi kesempatan dan menyusun peraturan kepala otorita terkait dengan kearifan lokal dan hubungannya dengan pengolahan lingkungan. Kemudian yang berikutnya adalah saya juga berharap bahwa kearifan lokal terkait dengan lingkungan hidup ini menjadi sebuah kekhasan daripada IKN. Yang ujung-ujungnya saya berharap menjadi sebuah daya tarik dan akhirnya menjadi destinasi pariwisata. Orang ingin melihat kearifan lokal di sebuah wilayah IKN untuk adanya di IKN Kalimantan. Sehingga nanti pada ujungnya dia menjadi sebuah tujuan atau destinasi daripada pariwisata. Orang mau lihat itu di IKN. Nah tentu nanti ke depannya juga kalau ada kearifan lokal yang ada di IKN perlu kita benahi dengan sebaik. Diberikan tatanan lingkungan yang bagus, tidak aslinya tetap dipertahankan, tetapi tentu aksesnya segala macam itu harus kita wujudkan. Kemudian tadi saya setuju dengan Pak Ketua Ulika. Dia dalam rangka memfungsikan peranan produk ini, kira perlulah juga otoritas. Ya insya Allah lah program tinggi di Kaltim ini nggak bodoh-bodoh amat itu ya baik. Jadi tadi di Pak Rektor ada istilah kearifan lokal menghantui. Tadi apa terlibat dari Pak Anwar dari pasir itu? Iya, tidak ada istilah menghantui. Menghantui itu apa ya? Menakut-nakuti. Nah, saya berharap bahwa kearifan lokal ini menjadi destinasi pariwisata, menjadi kekhasan daripada ibu kota negara. Kemudian yang terakhir tentu di luar konteks ini, saya berkali-kali dalam berbagai kesempatan menyampaikan yang pertama adalah Bapak Presiden pernah menyampaikan bahwa di Kaltim itu beliau akan mengundang perguruan tinggi internasional untuk bisa ada di IKN. Ini di luar konteks ya, tapi ini perlu saya sampaikan karena juga hadir para rektor di sini. Kemarin ketika bertemu dengan Bapak Presiden, saya sampaikan bahwa kalau kalaupun tidak ada aturan yang melarang, UGM ingin bangun kampus di IKN, ITS ingin bangun kampus di IKN, UI ingin bangun kampus di IKN. Saya katakan bahwa ya udahlah, Gajah Mada itu ikonnya Jogja, UI itu ikonnya Jakarta, ITS itu ikonnya di Kaltim ikonnya itu Unmul. Unmul ini UI-nya IKN gitu. Itu Pak ya. Lontar apa Pak? Ya Trisaktinya lah kan. Ya. Nah kita berharap bahwa supaya apa? Supaya perguruan tinggi di Kaltim ini juga bisa maju. Jadi orang datang ke Kaltim itu datangnya kalau ke negeri ya ke Unmul. Kalau yang ke swasta ya ke UNCAD misalnya seperti itu. Jadi memang betul-betul punya level ikon tersendiri. Nah sehingga ketika itu Pak Presiden menjawab kalau begitu yang luar negeri kita bangun saja kerjasama kemitraan
mungkin kemitraan mall dengan UPI, kemitraan dengan Gajah Mada, tapi tidak menghilangkan eksistensi umumnya sebagai sebuah program di Kalimantan Timur yang tapi ini adalah KN. Itu saja mungkin beberapa catatan dari kami. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rektor. Saya kira waktu juga sudah cukup. Izin Profesor Agus boleh ada komentar? Tapi kan ada UI-nya, lalu teknologinya di mana? Kalau izin, Habib Rubianto itu rektor itu kan. Tidak panjang hanya meramu saja apa yang ada. Terima kasih Bu Deputi, Bu Benak, apa yang luar biasa. Kami karena teknik, ya, jadi bicaranya itu teknik saja. Kami siap untuk membantu ya, kearifan lokal. Ini Bu Benak, kami ada beberapa penelitian ya dari teman-teman. Apa yang kita diskusikan tadi itu sudah diteliti oleh teman-teman yang bersama dengan apa nama Belanda, kemudian sama dengan Australia terkait tadi yang kita diskusikan kecil-kecil tadi. Oleh sebab itu kami siap untuk memberikan masukan-masukan terkait dengan smart city-nya. Kita harapkan bahwa nantinya ada komunikasi antara keinginan dari otoritas terkait dengan smart city-nya itu dengan yang ada di lokal. Itu budaya pengalaman kami ya kita ditugaskan di Jerman begitu disebutkan bahwa bagaimana terintegrasi antara lingkungannya dengan sekitarnya itu indah sekali. Kemudian pula di Jepang. Kemarin ketika kita bertemu di Tokyo, itu bagaimana dunia Tokyo itu tidak seperti itu. Karena kemudian membangun namanya hutan di tengah kota yang terdiri dari 100 tanaman dari berbagai tempat. Dan tentu saja kami memiliki Pak Rektor, kalau di sana itu ada Trisaktinya, lalu ada UI-nya, kita yang teknologinya. Untuk membuat supaya di Kalimantan ini kokoh gitu. Tidak perlu lah apa namanya dari apa pembuat berganti dari baru lagi yang kita yang ada ini kita dapat. Dan kita siap ya mampu. Makanya hal-hal yang berbau apa namanya Kalimantan itu harus dikeluarkan. Oke, mau izin. Kalau kami di ITK itu punya sebuah spekta untuk sampai kita dan bumi etam, bumi etamnya. Dan ini kita gabungkan lah bahwa hal-hal yang terkait dengan kearifan lokal yang ada. Jadi kami sangat mendukung sekali dengan ibu kota Nusantara ini, tetapi tidak perlu bangun perguruan tinggi. Kita ini sudah siap semuanya. UI-nya, UNMUL itu sudah ada, Trisaktinya Ustadz, Nahdlatul Ulama juga, Muhammadiyahnya juga ada, apalagi teknologinya, ada Institut Teknologi Kalimantan. Ya saya kira demikian Bapak Ibu saya, kita datang di sini ya sama-sama dan sangat optimis, Bu Deputi. Jadi kami di sini ini datang itu dengan semangat 45. Demikian Bapak dan Ibu sekalian, kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma biqila rahmatullahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa juga pertanyaan dari Zoom yang sempat kami catat. Yang pertama adalah dari Pak Muhammad Sirvin, Unmul juga nih. Kira-kira di ruangan mana di antara 20%, 10% dan 65% masyarakat dengan kearifan lokalnya diberikan ruang untuk eksis. Yang kedua adalah kearifan lokal bisa eksis di aspek mana dari 7 konsep pembangunan IKN. Dan yang ketiga adalah siapa pengampu kearifan lokal itu. Yang berikutnya ada dari Pak Agung. Dari Pak Agung dari BRGN. Untuk istilah definisi apakah dapat dibedakan masyarakat lokal atau masyarakat adat.
Yang berikutnya juga dari, nah ini dari Pak Adibrata. Kami dari Kantor Bahasa Provinsi Kalimantan tahun lalu sudah mengadakan diskusi kelompok terkumpul tentang pengutamaan bahasa negara di ruang publik IKN dan pelestarian bahasa-bahasa daerah di Kalimantan Timur melalui revitalisasi bahasa daerah serta pelaksanaan mutual lokal bahasa dan sastra daerah. Mohon diakomodasi dalam peraturan ini. Yang berikutnya dari Astri. Kami kota kita melakukan riset di Kelurahan Pemaluan dan mendapat informasi bahwa 2 RT akan digusur untuk area IPB. Beberapa masyarakat adat pasir tinggal di daerah tersebut. Kami dapat informasi bahwa warga ingin dilakukan tempat pembangunan tidak dilakukan di area adat, tetapi mengelilingi area sekitarnya. Bagaimana pendapat Bapak Ibu tentang hal tersebut? Saya kira itu beberapa catatan. Mohon Ibu Deputi, karena waktu kita singkat, kami mohon presiden waktu untuk bisa menjawab secara ya, baik, terima kasih. Luar biasa sekali Ibu Bapak sekalian yang ada di ruangan ini Zoom. Ini menambah energi kepada kami dan keyakinan bahwa kita memang harus cepatnya melakukan tugas dengan kebijakan ini. Ada beberapa sifatnya masukan itu kami catat yang memerlukan klarifikasi dan bertanggapi. Pertama dari Pak Idam sebagai perwakilan dari Kesultanan Pasir, pelibatan kepala adat secara masif untuk dilaksanakan. Ya Pak, nanti kan ada tahap standarisasi seperti itu pasti akan melibatkan masyarakat, termasuk juga tokoh-tokoh adat, bergantung lokasinya di mana ya. Kemudian yang persoalan nama, ini tadi ada beberapa juga yang memberikan komentar mengenai persoalan nama. Jadi kami sangat terbuka. Jadi tadi itu kan sebagai sebuah lemparan usulan rimba kultural, karena di dalam penormaan itu kan kita perlu satu istilah generik ya. Jadi, makanya kan kemudian disandingkan boleh dengan nama kota yang ada atau mau dikombin itu nggak masalah. Yang penting kita sepakat konsepnya dulu, itu yang paling penting buat kami. Kemudian Pak Martin akui fungsi kearifan lokal yang kita bicarakan di sini adalah untuk perlindungan lingkungan Pak. Jadi kita tidak berbicara kearifan lokal in general, tapi kita berbicara kearifan lokal dalam konteks perlindungan lingkungan. Dasarnya apa? Dasarnya adalah dari undang-undang terkait dan beberapa yang lain. Kemudian soal indikator, nah ini kami terbuka untuk mendiskusikan soal indikator, karena pasti ketika kita menyusun indikator dan begitu ya buat pasti ada yang tidak bisa dimasukkan. Itu ada resiko juga ketika kita menyusun indikator. Nah kami perlu sumbang saran dari indikatornya seperti apa. Kemudian yang lain persoalan hukum yang berlaku pasti nanti itu akan merupakan sebuah hukum yang hybrid ya. Ada yang bersifat kelokalan apapun namanya itu, tetapi itu juga harus bisa inline dengan beberapa ketentuan. Yang bagi kami lihat itu adalah ketentuan yang berkaitan dengan perlindungan lingkungan dan ketentuan yang berkaitan dengan penataan ruang. Itu yang paling penting karena itu pengendalian sebenarnya, pengendalian pada terjadinya kerusakan dan pencemaran lingkungan. Kemudian Pak Sebutin soal tadi yang disampaikan, kami akan teruskan itu karena itu memang bukan menjadi bidang tugas kami, tetapi setidaknya yang dapat saya sampaikan bahwa kami sedang memikirkan terus cara bagaimana agar perlindungan terhadap hak masyarakat itu bisa diperkuat. Termasuk juga nanti pada saat semua penataan ini selesai, kami saya informasikan rancangan peraturan kepala tentang penyelenggaraan pertanahan itu sedang disusun, termasuk nanti tentu saja apa yang tadi Bapak sampaikan itu bisa menjadi perhatian bagi tim penyusunnya. Lalu persoalan mengenai tadi terombang-ambing karena ke kabupaten mengatakan otorita mengatakan kabupaten, sebenarnya selama Kepres tentang pemindahan ibu kota itu ada, itu masih pada periode transisi di mana kabupaten itu masih
menjalankan tugas-tugas pekerjaan. Seperti itu. Ini yang penting. Mungkin informasi ini masih belum sampai ya. Memang seperti itu. Kalau tata ruang sejauh ini tata ruangnya kami pada tata ruang kawasan strategis nasional dan SDTR itu bisa terbuka, nanti kita bisa buka sama-sama. Tadi yang bisa Bapak sampaikan, kami juga di internal juga sedang terus menggodok bagaimana sebenarnya model-model yang juga bisa dikembangkan. Termasuk tadi ada satu pertanyaan dari Zoom kalau nggak salah ya, tapi kurang lebih pertanyaannya bagaimana keberadaan masyarakat area yang ada itu. Kami sedang memikirkan untuk membahas semacam, sekali lagi istilahnya boleh berubah ya Pak ya, semacam satu kampung budaya atau kampung adat atau apapun itu namanya. Ini masih kami bahas internal. Nanti pada saatnya juga akan kami konsultasikan. Intinya adalah kita tidak ingin apa yang terjadi, apa yang ada itu menjadi hilang. Nah, bagaimana bentuknya? Itu yang terus diperlukan. Pak Wahyu, betul Pak, kita bicara soal tadi pentingnya pemerintahan tradisional. Nah ini dia. Jadi ini kan kenapa ini ada di kami? Karena ini paralel sebenarnya. Kita tidak bisa bicara pengetahuan tradisional kalau lingkungannya kan? Kalau lingkungannya baik, itu bagaimana bisa memberikan kesejahteraan, itu harus ada hubungan antara kita. Nah, konteks kita berbicara pada hari ini adalah hubungan di antara kedua hal tersebut. Jadi tidak sesederhana bicara soal adanya pengetahuan, tapi kita berbicara beyond itu. Nah, Prof. Rudi udah mulai nangkep nih maksud di balik ini. Kita bicara itu, Prof. Ya, kita bicara soal kedaulatan terhadap pengetahuan sebenarnya. Yang di masa sekarang itulah aset itu. Aset itu nggak lagi pada tanah dan sumber daya alam. Ada pengetahuan itu. Nah, pengetahuannya yang mana yang tadi? Apakah bahan aktifnya atau yang bukan? Nah, itu kami masih terbuka untuk mendiskusikan. Tadi juga sekaligus saya tanggapi permintaan dari Bapak-Bapak Rektor. Kami sangat terbuka untuk mendiskusikan hal ini. Nah, khusus dalam konteks ini biar konkret saja, biar nggak dianggap mistik aja. Khusus ke konteks ini, kebutuhan inventarisasi penting. Ya, jadi karena itu kami mengundang perwakilan dari perguruan tinggi yang hadir di sini, dari TK ya, Prof. Agus, dari UNU, dari UNMUL, dari UNPAD, dari UNIBA, UNIKATA atau mana UMKT kalau ada. Kita mau buat pokja ya Pak Ones ya. Kita buat kelompok kerja, jadi tolong kirimkan nama-nama yang expert berkaitan dengan inventarisasi sumber daya genetik yang berkaitan dengan kearifan lokal. Kita sama-sama petakan. Karena kami terus terang kita belum punya data. Saya tahu datanya tersebar di perguruan. Kalau bisa perwakilan perguruan tinggi masih di Pokja itu, kita sama-sama lakukan itu dan kemudian metodologinya. Ini juga penting bersoal metodologi ini, termasuk teknologi dari registrinya. Itu yang nanti penting kita bahas juga. Kemudian yang lain lagi tadi Pak Farid soal seberapa kuat dengan kewenangan khusus ini berlaku di di wilayah otorita ya. Jadi memang disebutkan bahwa otorita itu punya kewenangan khusus yang itu bisa merupakan spesialis dari peraturan-peraturan yang lain, kecuali 4 yang kewenangan absolut. Yang di luar itu dengan PP 27 2023 sudah diberikan kepada otorita, termasuk yang berkaitan dengan kearifan lokal. Perlu tim penyelaras ya, jadi tim hukum kami memang sekarang sedang bekerja juga, jadi masukan ini sangat penting. Termasuk tadi kita juga baru tahu dari Bu Dirjen HKI tentang PT 52 ya, yang sepertinya sudah maju sekali, jadi itu memberikan input penting bagi kami. Jadi betul juga Pak Farid juga sudah bisa menerawang lebih jauh. Jadi nextnya memang yang kita atur ini nanti akan mengarah kepada tersedianya satu lokasi di mana itu bisa menjadi daya tarik juga bagi wisata. Jadi orang bisa hadir gitu ya dengan culture yang memang kuat. Nah, saya langsung aja ya Pak Ones yang di Zoom ya.
langsung aja biar nanti kalau ibu bapak yang lain bisa. Yang di Zoom itu tadi satu sudah saya bahas, kemudian pertanyaan dari Pak Arifin, kira-kira di mana ruangnya? Itu kita tidak bisa tentukan sekarang. Kita harus lakukan inventarisasi dulu. Tetapi paling tidak, karena ini kita konteksnya berkaitan dengan lingkungan, ini pada kawasan penyangga lingkungan dan bisa mendukung pangan seperti di 65 dan di 100% itu. Kemudian pengampu kearifan lokalnya ya masyarakat yang mempraktikkan itu. Dari Pak Agung, informasi spasialnya digambarkan dalam lingkup apa? Yang jelas ini bukan dalam lingkup administrasi. Jadi dia akan beda dengan hutan desa. Enggak akan seperti itu. Bisa jadi tadi Pak Martin katakan, bisa jadi di tempat yang berbeda asal terbukti. Jadi bukan klaim ya. Jadi Bapak saya juga harus katakan ini bukan klaim. Kita akan melihat nanti validasinya akan melihat kepada buktinya sudah dilakukan apa di wilayah tersebut. Terus juga sebaiknya gunakan istilah pengampu masyarakat lokal. Sepertinya kita bukan itu ya yang kita lebih atur di sini kan soal praktek dari kearifannya gitu. Nah, pengampunya sendiri juga akan bisa bermacam-macam bergantung dari apa yang mereka lakukan. Dari kantor bahasa karena kami akan lihat Pak dari kantor bahasa soal hasil risetnya ini ya, seberapa jauh bisa diakomodir, mungkin bisa dikirimkan dulu kepada kami untuk bisa kami pelajari melalui informasi yang nanti akan disampaikan oleh Pak Nitya. Kemudian yang lain dari Bu Asri yang tadi soal impact saya sudah jawab. Salah satu yang kami pikirkan adalah mengenai budaya atau kampung adat atau apapun yang mirip dengan itu namanya. Mudah-mudahan saya sudah bisa merespon semuanya ya. Mohon maaf jika belum lengkap. Yang jelas kami Ibu Bapak membuka diri untuk terus berdiskusi, berdialog dengan Ibu Bapak. Karena bagaimanapun kebijakan itu kan nanti akan berdampak kepada masyarakat. Kita ingin meminimalkan persoalan-persoalan yang ada dengan mengoptimalkan komunikasi seperti ini dan akan terus kami lakukan sampai nanti proses ini. Jadi itu yang perlu kami sampaikan kepada Bapak dan terima kasih. Terima kasih Bu Deputi karena waktu. Apakah ada tambahan dari narasumber? Sedikit saja. Kalau ada yang mau ditambahkan ya. Saya satu hal aja tadi tentang kriteria dan indikator ya. Jadi saya pikir ada dua aliran kalau bicara kriteria dan indikator. Ada yang melihat bahwa tetapkan misalnya 13 indikator. Kalau tidak masuk berarti eliminasi, bukan itu. Ya, kalaupun ada indikator supaya jelas apa subjek apa yang sebetulnya apa yang kita maksud kearifan lokal. Itu yang ketika masuk lapangan soalnya kompleks itu Pak. Jadi saya sendiri tidak menganut aliran yang harus seluruhnya, tapi jelas ketika indikator itu kita bisa membayangkan kearifan lokal seperti apa. Jadi waktu saya verifikasi hutan adat juga Pak, masyarakat adatnya kalau ini ada yang sebetulnya tidak masuk kriteria. Ya, tapi kemudian kita melihat bahwa mereka sudah tinggal sebagai dan dasarnya mereka memang sudah tetap merupakan budaya. Saya itu. Terima kasih. Terima kasih. Saya ingin singkat saja Pak Rektor Untak ya. Saya amat setuju karena itulah dari awal saya sudah katakan bahwa kearifan lokal itu adalah pengejauhan seluruh komponen budaya, jadi bahwa dia hubungan dengan manusia dengan alam. Kalau selama itu adaptif, ya, kemudian tangguh, tidak merusak lingkungan, tadi Bapak Ibu saya sejahtera dan nyaman, itu adil. Itulah indikasi dari kebajikan, ya. Dan termasuk di dalamnya jelas pengetahuan religi dan yang utama tadi yang nampaknya perlu betul dibahas bahwa pengaturan itu dari dalam komunitas sendiri itu ada yang disebut pranata sosial Pak.
Pranata religi, pranata perkawinan, pranata kekerabatan, semua mengatur hubungan relasi satu sama lain. Jadi kalau memang itu bisa dimantapkan, bisa apa yang tersembunyi di dalam otak manusia itu bisa dibangkitkan lagi kan? Kalau itu terputus, kalau lingkungan memungkinkan itu muncul kembali, mengapa tidak? Tetapi pihak luar, ini misalnya yang saya alami, itu adalah fasilitator. Kita bukan penguasa yang menentukan, determinan faktor. Saya amat setuju tadi. Tetapi bagaimana masyarakat itu difasilitasi untuk mampu kemudian menentukan sendiri apa yang oke, apa yang tidak oke, apa yang bisa saya wariskan, yang tidak, dan apa peraturan-peraturan berdasarkan knowledge yang sudah terpendam itu juga dinamis kan Pak? Karena itu ada konsep reinventing tradition. Ya, bahwa tradisi itu selalu direkayasa ulang, direka-cipta. Jadi saya pikir kalau saya menyarankan identifikasi ya keragaman dari kemampuan adaptasi itu yang menjadi sasaran utama secara utuh, secara holistik. Di wilayah mana, siapa, apa, dan bagaimana. Jadi itu utuh gitu Pak. Ini kalau dari saya. Terima kasih. Pendek saja. Yang pertama, tadi di dalam naskah itu ada istilah lokal rahasia ya. Itu mungkin saya lupa menyampaikan, tapi dalam budaya tertentu itu ada yang rahasia tapi bisa dibuka. Yaitu dia melalui persyaratan ritual tertentu. Nah itu saya tidak tahu nanti di wilayah lain itu ada atau tidak, tapi nanti kita lihat apa yang kita terlihat. Yang kedua saya masyarakat adat itu sudah merasa resah mereka sekarang ini yang diwakili oleh Pak Sibukdin. Kemudian saya juga membayangkan bahwa ini tugasnya atau ya otoritas IKN untuk mengkoordinir. Studinya mungkin mudah ya, tapi menyatukan pendapat yang banyak itu yang mungkin bisa bertentangan satu sama lain itu tugas yang sulit. Jadi saya berdoa semoga semuanya berhasil. Terima kasih Bapak Ibu moderator narasumber kita pada siang hari ini. Masih ada Kak Ibu Dirjen gabung, Ibu Min masih gabung dengan kami. Ada masukan dari Ibu, catatan atau dari Pak Samir? Mohon maaf dulu sebelumnya karena Bu Dirjen terpaksa harus meninggalkan pertemuan kita dan memberikan mewakilkan kepada saya untuk menjawab beberapa pertanyaan Pak. Karena pertanyaan itu juga mungkin jadi klarifikasi dari apa yang menjadi persepsi di masyarakat. Pertanyaan terkait dengan pendaftaran pengetahuan tradisional yang kemudian diinventarisasi di Direktorat Jenderal KI. Jadi sebetulnya ini bukan pendaftaran. Apa yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal KI adalah pencatatan, Pak. Pencatatan atau inventarisasi dari KI komunal yang ada di Indonesia. Jadi termasuk di dalamnya pengetahuan tradisional, ekspresi budaya tradisional, dan sumber daya genetik. Nah, KIK ini kita mulai inventarisasi sejak tahun 2017, di mana pemicunya adalah salah satunya yang pertama itu adalah memang menjadi pembahasan di internasional, dan yang kedua pada saat itu mungkin Bapak Ibu masih ingat ada klaim Reok Ponorogo, lagu Rasa Sayange, Tari Pender, dan sebagainya. Jadi kami melihat inventarisasi itu menjadi hal yang penting yang tujuannya adalah untuk perlindungan defensif. Jadi tadi pertanyaan dari Ibu Tari dari Balai Pelestarian Kebudayaan, tidak ada pembayaran atau misalnya pihak lain yang akan menggunakan itu harus membayar. Tidak ada ketentuannya di aturan manapun, termasuk di PP 56 yang tadi dijelaskan oleh Ibu Dirjen. Jadi
memang sertifikat itu sehari waktu itu bisa jadi ya Bu. Tetapi sebelumnya memang sudah dilakukan verifikasi dan validasi yang dari kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM biasanya bekerja sama dengan Pemda setempat. Nah, jadi tidak ada misalnya ada kalau sudah tercatat berarti orang lain yang akan menggunakan itu harus membayar. Tidak seperti itu, karena pelindungannya sekali lagi adalah pelindungan defensif yang apabila ada pihak lain yang mengklaim, maka kita bisa menunjukkan bahwa itu adalah milik Indonesia. Misalnya kalau ada bangsa lain yang menyatakan itu sebagai milik mereka atau tidak menyebutkan atau tidak menyatakan bahwa itu adalah milik Indonesia. Itu yang terkait dengan pertanyaan Ibu Tari tadi. Kemudian tadi Pak Rektor, saya mohon maaf saya tidak tahu dari mana, tetapi bertanya terkait dengan pengobatan tradisional. Jadi inventarisasi yang nanti akan dilakukan oleh OIKN, otoritas IKN, itu kan memang fokus hanya kepada pengelolaan lingkungan hidup. Nah, kita dalam hal ini karena kita sudah mempunyai sistem informasi KIK, di mana sistem informasi ini tidak hanya berasal dari atau inventarisasi dari Kementerian Hukum dan HAM saja, tetapi juga sudah mulai terintegrasi dengan beberapa KL. Jadi kami harapkan dan kami mendorong agar nanti inventarisasi yang dilakukan oleh IKN juga bisa diintegrasikan ke dalam sistem informasi KIK ini. Dan tadi yang terkait dengan pengobatan tradisional, kami juga mendorong dan membuka diri tentunya untuk kemudian data-data itu bisa diintegrasikan ke dalam sistem informasi KIK yang dikelola oleh Direktorat Jenderal BPN Selektor. Itu saja Bapak Ibu sekalian tambahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Pak Said masih ada? Muhammad Said, Pak Direktur. Baik Pak, sedikit saja mungkin ke Bu Deputi. Kami menyampaikan tadi bahwa memang sudah ada peraturan di LHK ya, namun mungkin terkait dengan kewenangan dalam konteks IKN ini. Karena di dalam Permen LHK itu memang sifatnya umum, kewenangannya di Pak Gubernur, kemudian juga di Pak Bupati atau Wali Kota. Untuk yang di nasional itu di kementerian. Nah, dalam konteks IKN mungkin pertama menyangkut kewenangan dan yang kedua hal-hal khusus apa terkait dengan kearifan lokal ini akan diatur di dalam areal IKN yang memang belum masuk dalam pengaturan yang ada di Kementerian LHK melalui peraturan nomor 34 tahun 2017. Itu saja Pak, terima kasih Bu Deputi. Terima kasih Pak Direktur. Bapak Ibu sekalian, karena waktu sehingga kita juga harus mengakhiri diskusi kita pada siang hari ini. Tentu masukan yang linknya, Google Form-nya teman-teman, untuk nanti Bapak Ibu bisa mengirimkan data-data terkait dengan apa yang menjadi masukan-masukan. Kami mohon nanti di-share ke kami paling lambat tanggal 13, sehingga kami ada waktu untuk bisa nanti diskusikan lebih lanjut untuk nanti kita bisa dapatkan satu formulasi yang lebih detail. Baik, kita berikan aplaus kepada para narasumber kita pada siang ini. Dan saya mohon maaf apabila di dalam diskusi ada hal-hal yang tidak berkenan atau bahkan mungkin memberikan dampak yang tidak baik bagi Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi kami mohonkan kepada para narasumber untuk kembali ke tempat, dan selanjutnya saya serahkan kepada Polisi. Baik, terima kasih banyak Bapak dan Ibu narasumber. Kami persilakan untuk kembali ke tempat. Dan terima kasih juga untuk moderator konsultasi publik kita Bapak Onesimus Satrio, selaku Direktur Lingkungan Hidup di Otorita IKN. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan penutup dari Ibu Deputi Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Otorita IKN. Untuk Ibu Mirna kami persilakan. Ibu Bapak sekalian, luar biasa sekali diskusi kita dalam beberapa jam ini. Saya kira ini sangat produktif bagi kami terutama
juga dalam penyempurnaan dari rancangan. Ini adalah rancangan, jadi segala sesuatu masih bisa berubah. Karena itu kami konsultasikan supaya kami betul-betul firm bahwa yang disusun ini adalah sesuai. Dan kita sudah sejalan. Nah, Ibu dan Bapak sekalian, tentu saja kita tidak bisa berharap perubahan hanya dari satu peraturan. Ya, perubahan itu perlu dilakukan di dalam aksi. Jadi karena itu, apa yang akan disusun ini, atau sudah jadi peraturan ini adalah sebagai sebuah pintu pembuka bagi kita untuk melakukan aksi yang lebih konkret lagi. Dan dalam kaitan dengan itulah, kami mengundang sekali lagi untuk sama-sama kita wujudkan apa yang sudah kita ciptakan bersama, tidak hanya bagi IKN sebenarnya, tapi ini juga bagi Kalimantan. Saya membayangkan kalau saja yang kita lakukan ini bisa juga dilakukan paralel di tahun ini, itu akan luar biasa sekali Ibu dan Bapak. Jadi di sini ada Pak Supriyan, ada Bapak Ibu dari perguruan tinggi. Kalau kita sama-sama proses ini, daya dorongnya pada perubahan di lingkungan ini jauh besar. Ya, jadi ini juga sekaligus juga undangan. Kami siap kita terus berkomunikasi untuk melakukan. Dan terakhir, atas nama Otoritas Kota Nusantara, saya menyampaikan maaf kalau selama kami sudah beberapa bulan ini banyak yang masih belum sesuai seperti harapan. Tapi percayalah Ibu dan Bapak, kami di jajaran pimpinan punya komitmen untuk betul-betul menempatkan kebajikan di atas segalanya. Ya, maksud kebajikan kepada lingkungan, maksud kebajikan kepada masyarakat. Mungkin kami tidak sempurna dan sangat tidak sempurna, tetapi niat kami untuk itu saya kira jelas. Arahan dari pimpinan Bapak dan Wakil Kepala mengenai hal tersebut juga jelas. Dan mohon terus memberikan dukungan kepada kami, tunggu memberikan dukungan kepada kami, karena yang kita lakukan ini adalah sebuah kerjaan besar, sebuah pekerjaan yang tidak bisa hanya dilakukan oleh pemerintah, tapi dari semua. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas atensi dan partisipasi dari Ibu dan Bapak. Mudah-mudahan yang kita lakukan pada hari ini dengan mengucap alhamdulillah, kegiatan konsultasi publik ini secara resmi dinyatakan ditutup. Dan bagi Pak Hidayat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Mita, Hidup dan SDA Otorita IKN. Terima kasih banyak Ibu. Baik, tadi mengutip sedikit dari kata-kata Ibu Mirna. Semoga masih terus mendukung kinerja dari Bapak dan Ibu yang mengupayakan Otorita IKN ini. Dan saat ini kami mengundang Bapak dan Ibu untuk berfoto bersama dulu di depan. Ya Ibu. Baik. Sembari menunggu Bapak dan Ibu untuk berfoto, kami informasikan kembali untuk Bapak dan Ibu tetap dapat mendukung atau berpartisipasi dalam untuk memberikan input-input atau masukan. Jadi kami tunggu sampai tanggal 13 Juni ya Bapak dan Ibu melalui link yang ada di layar yang sudah kami tampilkan di sebelah kiri ini untuk memberikan masukan dan saran. Sampai 13 Juni. Baik, demikian acara kita pada siang hari ini. Konsultasi publik berakhir. Dan terima kasih banyak Bapak dan Ibu narasumber serta Bapak Onesimo sudah memandu jalannya konsultasi publik pada hari ini. Saya Talita mohon izin pamit undur diri. Mohon maaf jadi selama penyelenggaraan acara. Selamat siang dan sampai jumpa.